Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alam. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tumbal 7 Gadis Perawan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Ardian baru menyadari jika ia berada di dalam kamar yang sangat asing. Ia bangkit dan membuka gorden. Terlihat di luar ternyata sudah terang. Ardian pun masuk ke dalam kamar mandi. Ia ingin membersihkan diri sebelum pulang ke rumahnya. Ardian masih teringat mimpinya semalam, terasa nyata. Kemudian ia dengan cepat menyelesaikan mandinya. Ardian keluar dari bar tersebut dengan tergesa-gesa. Beruntung mobilnya masih terparkir sempurna di parkiran bar tersebut. Tiba di rumahnya, Ardian langsung ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dilihatnya Rira dan Adinda sudah datang. Ardian pun menghentikan langkahnya dan mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar. "Kalian sudah datang? Kapan?" tanyanya. "1 jam yang lalu, Tuan. Kami diantar oleh tukang ojek hingga kemari," jawab Rira. "Baiklah, siapkan sarapan untukku," pinta Ardian. Keduanya pun segera menyiapkan sarapan untuk Ardian. Sementara Ardian masuk ke dalam kamarnya. Setelah beberapa saat, Ardian keluar dengan pakaian yang rapi. Ia akan ke toko miliknya. Ardian pun langsung duduk di kursi meja makan. "Silahkan, Tuan," ucap Rira sambil menyodorkan kopi ke dekat Ardian. Ardian hanya menjawab dengan anggukan. Sementara di sisi lain, Marisa sedang sibuk merawat ayahnya yang sedang sakit. Uang mereka sedikit demi sedikit berkurang untuk biaya pengobatan ayahnya. Ibunya sudah pasrah dan tidak berdaya. Bahkan sebidang tanah kebun jagung miliknya sudah dijual. Bu Kiem hanya bisa menangis, mengingat kesombongannya selama ini dengan membanggakan harta miliknya. Seolah-olah harta itu jaminan untuk kekal hidup bahagia. Namun karma tidak ada yang tahu, tapi karma akan pasti berlaku. Darso saat ini dirawat di rumah sakit di kota. Harta yang selama ini ia banggakan ternyata tidak bisa menolongnya. Sudah ratusan juta uangnya habis untuk pengobatan, namun tidak ada tanda-tanda untuk sembuh. Dokter juga sudah menyerah dan menyarankan agar dibawa pulang saja. Namun Marisa masih tetap ingin ayahnya dirawat hingga sembuh. "Bu, sebaiknya dibawa pulang saja. Kami sebagai dokter tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya," ucap dokter dengan pasrah. "Tidak, Dok. Ayah saya pasti bisa disembuhkan," ujar Marisa. "Dek, sebaiknya bawa pulang saja. Kalian sudah habis uang banyak. Selama menginap di rumah sakit ini, biayanya tidak sedikit, sedangkan kami tidak bisa mengobatinya secara medis," ucap dokter. "Maksud dokter, kami juga tidak tahu pasti penyakitnya, karena penyakitnya berbeda-beda, dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya nihil," jawab dokter. Namun Marisa masih bersikukuh ingin merawat ayahnya di rumah sakit. Dokter pun harus menghormati keputusan dari pihak keluarga pasien. "Nak, sebaiknya kita bawa pulang saja ayahmu. Kita akan obati dengan cara lain," ucap Bu Kiem. Belum sempat Marisa menjawab, keduanya sudah dikejutkan dengan jatuhnya gelas dari meja. Bu Kiem dan Marisa langsung bangkit dan menghampiri ayahnya itu. Darso yang tangannya masih berada di meja pun kembali menariknya. Ayah mau minum?" tanya Bu Kiem. Darso hanya mengangguk. Marisa segera mengambil air mineral kemasan botol dan menuangkannya ke dalam gelas yang baru. Beruntung gelas tersebut tidak terbuat dari kaca. Jika tidak, sudah pasti gelas tersebut akan pecah. Marisa pun dengan telaten menuntut gelas tersebut ke mulut ayahnya. Setelah merasa cukup, Marisa pun menyimpan kembali gelas tersebut. "Ayah sabar ya, ayah pasti akan sembuh," ucap Marisa untuk memberikan semangat kepada Darso. Namun baru saja Marisa selesai berkata seperti itu,
Darso tiba-tiba ternganga dan matanya melotot, serta tubuhnya kejang dan kaku. Bu Kiem dan Marisa seketika panik. Marisa segera menekan tombol darurat yang ada di samping ranjang. Ayah, ayah. Tidak berapa lama dokter dan suster pun datang. Dokter pun membisikkan 2 kalimat syahadat pada telinga Darso. Namun Darso tidak bisa mengucapkannya karena mulutnya tidak bisa tertutup. Tidak berapa lama tubuh Darso pun kaku. Dokter memeriksa detak jantung dan denyut nadi Darso, namun sudah tidak berdetak lagi. Pasien sudah meninggal, ucap dokter dengan suara berat. Bu Kiem dan Marisa langsung histeris memeluk sang ayah. Tidak menyangka ayahnya akan pergi secepat ini. Ikhlaskan saja, Bu. Sebaiknya kita urus jenazah untuk dikembalikan dan akan dikebumikan di desa kelahirannya, ucap dokter. Bu Kiem dan Marisa tidak menggubris meskipun ia mendengar ucapan dokter, karena mereka sedang menangis. Dokter pun menutup mata dan mulut Darso. Setelah itu baru menutup seluruh tubuhnya dengan kain putih. Darso pun sudah dikebumikan dengan selamat. Namun baru beberapa langkah mereka meninggalkan tempat pemakaman. Petir menyambar dengan kuat tepat di makam Darso. Para penduduk pun berhamburan melarikan diri. Beruntung tidak ada yang terkena sambaran petir tersebut. Astagfirullahaladzim, pertanda apa ini? Ucap Marisa. Kemudian ia menghampiri makam ayahnya itu. Hawa panas di sekitar makam pun terasa. Bu Kiem menarik tangan Marisa pelan agar segera menjauh, karena langit sudah mulai gelap saat ini dan angin pun bertiup kencang mengarah kepada mereka. Mereka pun menyelamatkan diri masing-masing. Orang-orang desa pun tidak ada yang berani, mereka hanya bisa mencari tempat yang aman. Namun beberapa saat kemudian, angin pun berhenti, berganti dengan hujan yang begitu deras. Nak, sebaiknya kita pulang, ucap Bu Kiem. Mobil ambulan pengantar jenazah sudah kembali sejak jenazah dimakamkan. Jadi mereka tidak menyaksikan kejadian tersebut. Namun mereka masih terkena hujan yang begitu deras. Bu Kiem dan Marisa tiba di rumahnya dengan basah kuyup. Para warga yang tadinya ingin membantu untuk persiapan tahlilan pun terpaksa ditunda. Bu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Tanya Marisa. Ibu juga tidak tahu, Nak. Belum pernah kejadian seperti ini di desa kita, jawab Bu Kiem. Setelah hujan reda, para warga mulai berdatangan, termasuk pemuka agama desa ini karena mereka akan mengadakan tahlilan. Boleh kita mulai sekarang? Tanya Pak Ustadz. Silahkan Pak, jawab Marisa. Saat tahlilan berlangsung, tiba-tiba sosok berbungkus kain kafan jatuh tepat di tengah-tengah mereka. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Pak Ustadz. Sedangkan yang lain sudah berlarian ketakutan. Para ibu-ibu yang sibuk di dapur pun berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Saking takutnya, sampai mereka tidak sadar jika mereka saling bertabrakan satu sama lain. Tenang semuanya, harap bertenang semuanya, ucap Pak Ustadz dengan suara lantang. Namun mereka tidak memperdulikan ucapan Pak Ustadz tersebut. Saking takutnya mereka, semua pun kabur. Ada apa ini Pak Ustadz? Tanya Bu Kiem. Sebenarnya ia juga takut, hingga ia berlindung di belakang Marisa. Mungkin ada kesalahan yang diperbuat almarhum semasa hidupnya, jawab Pak Ustadz. Tapi apa Pak Ustadz? Tanya Bu Kiem lagi. Saya juga tidak tahu Bu, hanya almarhum dan Allah yang tahu, jawab Pak Ustadz. Pak Ustadz pun membaca ayat suci Al-Quran. Akhirnya sosok itu pun menghilang. Akhirnya acara tahlilan pun kacau. Pak Ustadz pun pamit undur diri karena ia sudah menyelesaikan semuanya. Meskipun cuma sendiri, Pak Ustadz masih melanjutkannya. Saat perjalanan pulang, Pak Ustadz dihalangi oleh pohon tumbang, sehingga Pak Ustadz menghentikan motornya. Pak Ustadz kembali membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan otomatis pohon yang menghalanginya pun menghilang. Akhirnya Pak Ustadz sampai di rumah dengan selamat. Tidak ada gangguan apapun lagi. Sementara di rumah Marisa, sosok yang menyerupai Darso namun berbungkus kain kafan itu datang lagi. Bu Kiem berlari ke kamar Marisa karena ketakutan. Anehnya, sosok itu tidak berani masuk ke dalam kamar Marisa. Marisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan dijauhkan dari gangguan setan. Ia menghela nafas karena sosok itu menghilang.
Ibu tidur di kamar kamu ya nak? Iya bu, kebetulan Marisa juga butuh teman. Akhirnya keduanya pun tidur bersama dalam satu ranjang. Hingga pagi menjelang semua aman dan tidak ada gangguan lagi. Setelah sholat subuh, Marisa menyiapkan sarapan untuk mereka. Sementara Bu Kiem masih tertidur. Mungkin karena semalam ia sulit untuk tidur. Bu, bangun, ibu belum sholat, ucap Marisa. Karena dari tadi ia membangunkan ibunya tidak kunjung bangun. Marisa pun mencoba membangunkan ibunya, namun ibunya tidak juga bangun. Ia meraba kening ibunya, ternyata panas. Bu, ibu sakit. Marisa pun langsung mengompres ibunya yang panas. Kemudian membuatkan bubur untuk ibunya agar nanti bisa minum obat. Marisa dengan sabar merawat ibunya yang sedang sakit. Lalu Marisa memanggil mantri yang bertugas di desa ini. Bagaimana Pak dengan ibu saya? Tanya Marisa. Tidak apa-apa, saya sudah memberikan suntikan untuk penurun panas. Ibu Anda sepertinya tertekan saja sehingga ia menjadi sakit, jawab Pak Mantri. Pak Mantri memberikan obat untuk Bu Kiem agar cepat sembuh. Marisa pun membayar biaya pengobatan ibunya itu. Setelah Pak Mantri pulang, Marisa pun melayani ibunya dengan sangat baik dan berharap ibunya segera sembuh. Karena Marisa tidak punya siapa-siapa lagi selain ibunya, Ardian yang ia harapkan hingga sekarang tidak ada kabar beritanya. Sudah berbulan-bulan Ardian pergi, namun hingga saat ini kabarnya pun tidak ada. Marisa pun menghapus air matanya. Meskipun cobaan yang ia rasakan cukup berat, namun ia akan tetap selalu bersabar. Beberapa orang warga pun datang menjenguk Bu Kiem. Bagaimana keadaan ibumu nak? Tanya seorang wanita parubaya. Belum ada perkembangan, badannya sangat panas. Tadi aku sudah memanggil mantri di desa kita, jawab Marisa. Sabar ya nak, mungkin ini ujian Tuhan, ucap wanita satunya. Mereka semua baik dengan Marisa. Meskipun Darso begitu angkuh dan sombong pada mereka, karena mereka mengingat kebaikan Marisa kepada mereka. Malam kedua tahlilan, awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun saat pertengahan, mereka dikejutkan lagi dengan sesuatu seperti pohon tumbang di samping rumah. Padahal mereka yakin jika pohon cukup jauh dari rumah ini, mereka hendak kabur lagi. Namun segera dicegah oleh Pak Ustadz tersebut. Jika kalian takut, maka setan dan jin akan merasa senang, karena misinya untuk menakuti manusia berhasil. Mendengar kata Pak Ustadz, mereka pun bertahan. Namun jika seperti semalam, siapa yang tidak takut kejatuhan pocong di hadapan mereka? Akhirnya acara tahlilan pun berjalan sebagaimana mestinya. Hingga mereka pulang setelah selesai makan, tidak ada gangguan lagi. Keesokan harinya, Bu Kiem sudah semakin membaik keadaannya. Panas tubuhnya sudah tidak lagi seperti kemarin, hanya kondisinya yang masih melemah. Maafkan ibu nak, ibu tidak bisa membantumu, ucap Bu Kiem. Gak apa-apa bu, yang penting ibu cepat sehat. Marisa sudah cukup senang. Jika nanti Ardian kembali, ibu tidak akan melarang hubungan kalian. Menikahlah dengannya, agar suatu saat nanti ada yang menjagamu. Ibu kok ngomong begitu? Ibu harus sehat agar bisa menemani Marisa. Nah, kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Sebelum itu terjadi, tidak ada salahnya ibu berpesan seperti itu. Sudahlah bu, tidak perlu pikirkan soal itu. Yang penting ibu harus sehat terlebih dahulu. Mereka berbincang-bincang ringan karena Bu Kiem sudah mendingan. Tapi Marisa tetap telaten melayani ibunya. Marisa adalah anak yang baik. Itu sebabnya para warga di sini juga baik padanya. Mereka tidak memandang keburukan orang tuanya. Karena menurut mereka, orang tuanya jahat, belum tentu anaknya juga jahat. Hari-hari berlalu. Gangguan di rumah Marisa pun tidak ada lagi. Hingga acara 7 hari pun berjalan dengan lancar. Marisa selalu mendoakan almarhum ayahnya, dan Bu Kiem pun sudah ikhlas dengan kematian suaminya. Hari-hari yang mereka lewati pun berjalan seperti biasa. Bahkan tidak ada lagi kesedihan pada diri mereka. Karena menurut mereka kematian itu adalah suatu kepastian. Sejauh apapun kita menghindar maka akan datang juga kepada kita. Hanya kapan ajalnya, kita sendiri juga tidak tahu.
Entah besok, lusa, setahun, 2 tahun, atau 10 tahun lagi. Tidak ada manusia yang mengetahuinya. Bu, aku berangkat dulu ya, ucap Marisa. Seperti biasa ia sudah mulai aktif mengajar di desa sebelah sebagai guru mengaji. Iya, hati-hati nak, balas Bu Kim. Pagi harinya Marisa mengajar di desa sebelah, dan sorenya mengajar di desanya meskipun ada banyak guru mengaji, namun Marisa yang dipilih. Para muridnya juga merasa nyaman belajar dengan Marisa. Mungkin karena ketulusan hati gadis itu hingga membuat mereka senang. Di sisi lain, Ardian semakin tenggelam dalam kekufurannya, selalu mengagungkan hartanya yang ia dapatkan dengan cara yang salah. Kali ini Ardian sudah mendapatkan kembali gadis yang akan dinikahinya, dan hari ini juga ia akan menikahi gadis itu. Seperti biasa, agar aksinya tidak ketahuan, kedua pelayannya diberi cuti beberapa hari untuk pulang kampung. Bahkan mereka diberikan uang dengan nominal yang besar menurut mereka. Tentu saja mereka senang. Sebenarnya mereka sudah tidak tahan bekerja di sini. Namun apa boleh buat, mereka adalah harapan keluarganya. Ditambah ada anak yang masih harus dijaga. Dengan bekerja di sini, perekonomian keluarganya bisa terbantu. Seperti beberapa hari yang lalu mereka dapat gangguan lagi. Flashback. Rak, bukannya tadi kamu ke toilet, tapi kok ada di dapur? Tanya Adinda. Sosok yang membelakanginya sangat mirip dengan Rira, bahkan pakaian juga mirip. Namun sosok itu tidak mau memperlihatkan wajahnya. Rak, kamu dengar tidak aku bicara? Tanya Adinda lagi. Namun sosok itu hanya diam saja, malah sibuk mengelap piring di dapur. Tanpa curiga Adinda masih mengajaknya bicara. Loh, bukannya piring itu sudah dilap bersih, kok kamu lap lagi? Sosok itu masih betah dengan diamnya. Adinda yang tidak curiga pun kembali ke kamarnya. Namun ia terkejut saat mendapati Arira yang baru keluar dari toilet. Kamu? Lalu tadi? Kamu kenapa? Kok seperti melihat hantu saja? Potong Rira. Adinda menarik pelan tangan Rira dan mengajaknya duduk. Tadi aku melihat kamu di dapur. Kamu sedang mengelap piring. Rira mengernyitkan keningnya. Ia dari tadi di toilet dan baru keluar setelah Adinda masuk. Karena penasaran, keduanya pun kembali ke dapur untuk memastikan jika Adinda tidak salah lihat. Namun sosok itu sudah tidak ada lagi, dan bahkan piring tertata rapi dan seperti tiada yang menyentuhnya. Apa itu tadi hantu? Batin Adinda. Saat Adinda berpikir seperti itu, tiba-tiba muncul sosok perempuan bergaun putih. Sontak saja mereka terkejut dan berlari ke kamar mereka. Saat Ardian memintanya untuk pulang kampung, mereka begitu senang, dan mereka akan mencari pekerjaan lain nantinya. Hari ini juga keduanya pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Semua pakaian yang ada mereka bawa, hanya yang tinggal pakaian pemberian Ardian. Mereka tidak ada niat untuk membawanya pulang. Sementara Ardian setelah melakukan prosesi pernikahan, ia membawa istrinya kembali ke rumahnya. Betapa senangnya istrinya. Ardian sengaja mencari korbannya di desa. Mungkin dia menganggap gadis desa lebih mudah dibodohi. Memang benar, sudah ada beberapa korban, semuanya dari desa. Bahkan korban kali ini adalah korban yang keempat juga dari desa. Masuklah, aku harap kamu betah tinggal di sini, ucap Ardian. Ria mengangguk. Dia yang datang dari desa tentu sangat senang melihat suami kaya. Ardian pun memintanya untuk mandi kemudian istirahat. Ardian juga menunjukkan lemari yang penuh dengan pakaian wanita, juga perhiasan dan barang-barang mewah ada di dalamnya. Ardian keluar dari kamarnya dan berjalan memasuki ruang bawah tanah. Ia ingin mempersiapkan segalanya untuk nanti malam. Sementara Ria yang sudah selesai mandi, ia tersenyum saat mencoba pakaian baru dan modis. Tak pernah terpikirkan olehnya bisa memiliki suami tampan dan kaya raya. Hidupnya terasa sangat beruntung. Ria keluar dari kamar. Karena merasa lapar, Ria pun ke dapur. Ria sebelumnya sudah dibawa untuk mengenali rumah ini, terutama dapur. Tidak terlalu sulit baginya untuk mengenal tempat ini. Ria mulai memasak dengan bahan yang ada. Beruntung Rira dan Adinda sudah berbelanja terlebih dahulu sebelum mereka pulang. Sedang apa? Tanya Ardian yang tiba-tiba muncul. Ah, bikin kaget saja, jawab Ria.
Maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Mas, dari mana saja? Aku cari-cari kau nggak ada. Keluar sebentar, ada perlu soalnya. Masak apa? Ayam goreng dan enak tuh. Potong Ardian saat melihat Ria mengulek bumbu untuk membuat sambal. Kemudian Ardian pamit ke kamar untuk mandi. Setelah beberapa saat ia datang lagi dengan pakaian lengkap dan rapi. Meskipun hanya berpakaian santai, karena karisma yang dimiliki Ardian semakin kuat. Makan dulu mas, ucap Ria saat menghidangkan makanan di atas meja. Ardian mengangguk lalu tersenyum. Hal itu semakin membuat Ria jatuh pada pesona Ardian. Ria tidak sadar jika dirinya dalam pengaruh ilmu pengasih dari Ardian, sehingga ia bisa terpikat begitu dalam. Bahkan baru kenal beberapa hari sudah mau diajak nikah. Perlakuan manis Ardian padanya semakin membuatnya jatuh cinta. Setelah ini siap-siap ya, aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Kita akan melihat kota ini sebelum malam hari. Ria mengangguk senang, kemudian dengan cepat menghabiskan makanannya. Pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, ucap Ardian. Ria pun mengangguk. Kemudian ia membereskan meja makan dan Ardian yang mencuci piring. Setelah selesai, Ria langsung ke kamar untuk berganti pakaian dan memilih perhiasan untuk dipakai dan juga tas bermerek. Sudah siap? Tanya Ardian saat Ria sudah kembali ke bawah. Sudah, apa ini cocok? Sangat cocok dan cantik. Ria tersipu-sipu saat dipuji. Memang cantik sih. Kemudian Ardian membukakan pintu mobil untuknya. Setelah itu Ardian memasangkan stapel pada Ria agar aman di perjalanan. Ria tidak bertanya tujuannya. Ia percaya jika Ardian hanya akan membawanya jalan-jalan. Kamu suka? Tanya Ardian membawanya ke pusat perbelanjaan terbesar di kota ini. Ria mengangguk sebagai jawaban. Pilihlah apa yang ingin kamu beli. Nanti bayar pakai ini ya. Ardian memberikan kartunya untuk Ria membayar. Ria memilih pakaian. Padahal di dalam lemari pakaiannya sudah penuh. Namun Ardian tetap ingin menyenangkan Ria terlebih dahulu. Istirahatlah, pasti kamu capek kan? Tanya Ardian. Ria mengangguk dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Kebetulan hari sudah malam ketika ini, jadi Ria pun terasa mengantuk. Hanya dalam hitungan menit Ria sudah terlelap. Ardian masuk ke dalam kamar mandi. Ia ingin membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, Ardian pun keluar dari kamarnya. Ardian masuk ke dalam ruang bawah tanah. Ardian mempersiapkan peralatan untuk sesembahan. Nah, di tepat tengah malam, Tibir akan datang, dan Ardian juga menunaikan janjinya pada Tibir. Bagaimana? Apa kamu sudah siapkan tumbal untukku? Tiba-tiba Mbah Cipto muncul di belakang Ardian. Astaga, ucap Ardian kaget. Ia mengusap dadanya pelan. Sudah Mbah, mengapa Mbah datang? Bukankah belum waktunya? Aku hanya ingin memastikannya saja. Kemudian Mbah Cipto pun menghilang. Ardian melihat jam tangannya, masih tersisa 2 jam lagi untuk melakukan ritual tersebut. Ardian duduk dikelilingi lilin yang sedang menyala. Ardian membaca mantra sebagai ritual malam ini. Ria yang sedang berbaring di atas ranjang melototkan matanya saat melihat makhluk mengerikan menghampirinya. Ia berteriak, tetapi suaranya tidak bisa keluar. Hanya bisa ia teriakan di dalam hati. Tolong, jangan mendekat, tolong. Namun semua itu hanya bisa Ria teriakan di dalam hatinya. Sosok menyeramkan itu seketika berubah menjadi Ardian dengan wajah tampan. Namun Ria masih terus berteriak dalam hatinya. Hingga beberapa saat kemudian Ria pun tidak berdaya dan rohnya melayang mendekati lingkaran lilin tersebut. Sosok Tibir pun seketika hilang bersama dengan roh dan jasad Ria yang sudah tidak bernyawa. Ingat, masih 3 lagi yang harus kamu tumbalkan untukku. Kemudian suara itu pun menghilang. Ardian pun tidak sadarkan diri setelah itu. Dan saat ia terbangun, ia sudah berada di dalam kamarnya. Ardian melihat banyak uang di tempat tidurnya. Ardian pun mengumpulkan uang tersebut dan menyimpannya di dalam brankas miliknya. Ardian membuka tirai kamarnya. Ternyata sudah pagi. Ardian pun segera mandi karena ia akan ke toko miliknya.
Aku harus menyuruh pelayan itu kembali, karena tugasku sudah selesai. Tinggal 3 lagi, maka aku akan bebas, batin Ardian. Ardian mengendarai mobilnya menuju toko miliknya. Namun sebelum itu, ia mampir di sebuah warung makanan. Ardian membeli banyak makanan untuk para karyawannya. Tidak menunggu terlalu lama, makanan yang ia pesan pun siap. Setelah membayar, Ardian kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan ke toko miliknya. "Terima kasih, Tuan," ucap para karyawan saat Ardian memberikan makanan kepada mereka. Ardian hanya mengangguk sebagai jawaban, kemudian masuk ke ruangannya. Kebetulan ia juga belum sarapan. "Mengapa pelayan tidak bisa dihubungi?" gumam Ardian. Berkali-kali ia mencoba, namun tidak bisa. Ardian tidak tahu jika Rira dan Adinda sudah berganti nomor telepon, karena mereka tidak ingin lagi bekerja dengan Ardian di rumah itu. Mereka sering diganggu, terkadang suara-suara aneh. Ada juga sosok yang menyerupai tuan mereka. Ada juga kalanya kursi bergerak sendiri dan macam-macam lagi. Saat mereka disuruh pulang oleh Ardian, saat itulah kesempatan mereka gunakan untuk keluar dari situ. "Mana sih mereka? Mengapa nomor telepon mereka tidak aktif?" batin Ardian. Hingga puluhan kali Ardian menghubungi keduanya, namun selalu saja nomor mereka di luar jangkauan. Ardian masih berprasangka baik dan menganggap di tempat mereka susah sinyalnya. Dan ia akan menghubungi Rira dan Adinda lagi besok. Jika tidak bisa, maka Ardian akan mencari pelayan yang baru. Pintu ruangan diketuk. Salah satu karyawan pun masuk setelah mendapat perintah dari Ardian. "Tuan, persediaan barang kita sudah menipis," lapor karyawan tersebut. "Kamu atur saja bagaimana baiknya. Pesan barang yang tinggal sedikit, nanti aku yang bayarnya. Oh iya, siapkan juga rinciannya agar lebih mudah," ujar Ardian. "Baik, Tuan." Karyawan itu pun pamit kemudian memesan barang yang tinggal sedikit itu. Kemudian ia membuat rincian barang-barang tersebut. Setelah selesai, ia kembali ke ruangan Ardian untuk menyerahkan rincian tersebut. "Oh iya, ini ada sedikit uang untuk kalian pesan makanan untuk makan siang nanti," ucap Ardian sambil menyerahkan beberapa lembar uang kepada karyawan tersebut. "Terima kasih, Tuan," ucap karyawan itu. Ardian masuk ke ruang pribadinya dan ia akan lanjut tidur karena semalam ia kurang tidur. Ardian berbaring terlentang di ranjang. Namun baru saja ia memejamkan matanya, terasa ada beban berat menimpa tubuhnya. Ardian pun merasakan sesak di dadanya. Karena tertindih beban berat tersebut, Ardian membuka matanya dan ternyata 4 orang wanita duduk di tubuhnya. Ardian berusaha berontak, namun ia kesulitan. "Lepas!" Ardian membentak mereka, namun mereka malah tertawa cekikikan. "Bang Ardian, ikut kami, Bang. Mari ikut kami." "Tidak, kalian sudah mati. Aku tidak mau ikut kalian. Aku masih belum mau mati," ucap Ardian. "Ayolah, Bang, temani kami. Temani istrimu." "Tidak!" Ardian menjerit sekuat-kuatnya sehingga terdengar oleh para karyawannya yang berada di lantai yang sama dengannya. "Tidak, kalian sudah mati. Aku tidak ingin mati bersama kalian." "Tuan, Tuan." Salah satu karyawan mengguncang tubuh Ardian. Namun Ardian belum juga sadar. Ardian masih terus berteriak hingga salah satu dari mereka menyiramkan air mineral ke muka Ardian. Barulah Ardian sadar dan perlahan mengusap wajahnya yang basah oleh air. "Mengapa kalian menyiramku dengan air?" "Maaf, Tuan. Tadi Tuan menggigau dan tidak bisa dibangunin, jadi kami siram dengan air. Maaf, Tuan." Mereka menunduk tidak berani menatap Ardian. Mereka pasrah jika harus dipecat karena memang salah mereka. "Ya sudah, sekarang kalian lanjutkan pekerjaan kalian." Mereka bernafas lega karena tidak dipecat. Kemudian mereka pun keluar dari ruangan tersebut untuk melanjutkan pekerjaannya. "Kalian dengar tidak? Tadi Tuan ngigau apa ya?" tanya karyawan satu. "Dengar, katanya kamu sudah mati. Kok aku jadi merinding ya?" jawab karyawan 2. Suara dem menghentikan pembicaraan mereka. Ternyata Ardian sudah ada di belakang mereka. Kedua karyawan itu terlihat pucat pasi. Mereka ketahuan membicarakan tuannya dan mereka takut akan dipecat.
Aku mau keluar. Jika ada perlu apa-apa, hubungi aku saja, ucap Ardian. Setelah Ardian berlalu, kedua karyawan tadi mengusap dadanya. Mereka seakan berhenti bernafas saat ini, dan kini nafas mereka sudah kembali. Kalian sih, mengapa harus bahas itu sih? Tanya karyawan 3. Ya mana kita tahu jika Tuan Ardian tiba-tiba ada di belakang kita, jawab karyawan 1. Iya, aku sampai kaget. Beruntung jantungku tidak copot karenanya, ujar karyawan 2. Lain kali hati-hati kalau berbicara, ucap karyawan 4. Lanjut kerja, Tuan Ardian sudah memberi kita uang untuk makan siang nanti, ucap karyawan 5. Mereka pun dengan senang hati melanjutkan pekerjaannya, dan karyawan yang tadi diberi uang oleh Ardian pun memesan makanan untuk mereka makan siang. Bulan demi bulan berlalu. Ardian sudah mendapatkan 7 korban tumbal untuk tibir atau lebih dikenal Mbah Cipto. Ardian merasa dirinya sudah terbebas dari jeratan setan yang membuatnya terjerumus lebih dalam, dan kekayaan yang Ardian miliki pun semakin berlimpah. Ardian merasakan enaknya menjadi orang kaya, namun dia tidak tahu jika bencana besar akan menimpa dirinya. Dalam beberapa bulan ini, Ardian sudah mempekerjakan puluhan pelayan, namun tidak ada satupun di antara mereka yang betah bekerja di sini. Karena selama mereka bekerja, mereka selalu mendapatkan gangguan. Bahkan ada yang baru 2 hari bekerja sudah minta berhenti, karena mereka tidak kuat menerima gangguan dari makhluk astral tersebut. Sekarang, aku semakin kaya, dan aku sudah terbebas dari Mbah Cipto. Saatnya untuk aku pulang ke desa. Marisa, aku akan menikahimu sesuai janjiku, gumam Ardian. Tanpa membuang waktu lagi, Ardian pun segera bersiap-siap dengan beberapa tas yang ia bawa. Dan ada 4 tas semuanya berisi uang tunai, dan untuk 1 tas berisi pakaian, belum lagi uang yang Ardian simpan di bank. Ardian masuk ke dalam mobil. Setelah mengunci pintu rumahnya, Ardian pun segera pergi dari rumah itu. Saat baru keluar dari pintu gerbang, Ardian menghentikan mobilnya karena mendengar suara seperti ledakan dari dalam ruang bawah tanah. Tidak berapa lama api pun menjalar ke bagian-bagian rumah lainnya. Dalam sekejap api sudah semakin membesar. Ardian memperhatikan rumah tersebut yang terbakar oleh api. Ardian pun heran, dari mana api itu datang. Aneh, padahal tidak ada sumber api yang memicu terjadinya kebakaran. Semua aliran listrik dan gas sudah kumatikan, gumam Ardian. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya tanpa menghiraukan api yang terus membakar rumahnya. Ardian tiba di pinggir kota menuju ke desanya. Ardian berhenti di sebuah warung yang menjual makanan. Makan mas? Tanya pemilik warung tersebut. Apa yang ada bu? Tanya Ardian balik. Ayam bakar, ayam goreng, pecel lele, jawab wanita itu. Ayam bakar saja bu, pakai nasi ya bu, pindah Ardian. Iya mas. Ardian melihat sekitar ada beberapa orang yang juga berhenti untuk makan. Sepertinya mereka pekerja buruh dan supir truk, karena ada beberapa buah truk yang terparkir di depan warung makan tersebut. Tidak berapa lama, anak pemilik warung mengantar pesanan tersebut. Gadis itu tak berkedip melihat ketampanan Ardian yang beda dari kebanyakan orang yang datang kemari. Iya, selama Ardian tinggal di kota, tubuh dan wajahnya bersih dan putih, berbeda dengan Ardian yang dulu. Silakan mas, ucap gadis itu sambil mengedipkan matanya. Namun Ardian tidak tergoda sama sekali, karena ia sudah mendapatkan semua korban, jadi ia tidak perlu mencari korban lagi. Fokusnya sekarang hanyalah ingin kembali ke desa dan menikahi Marisa, gadis yang ia cintai hingga saat ini. Karena tidak mendapat respon dari Ardian, gadis itu yang tadinya manis berubah masam dan mengumpat dalam hati mengatakan Ardian sombong. Setelah selesai makan, Ardian memberikan uang 2 lembar warna merah. Kemudian ia segera pergi dari tempat itu. Mas, ini kebanyakan, kata pemilik warung sambil berlari kecil menghampiri Ardian. Gak apa-apa bu, ambil aja kembaliannya, ujar Ardian. Terima kasih mas. Wanita itu memperhatikan mobil yang dikendarai Ardian. Ia dapat menyimpulkan jika Ardian adalah orang kaya. Saat Ardian tiba di desanya, para warga berkerumun melihat mobil mewah Ardian terparkir di depan rumah Marisa. Assalamualaikum, ucap Ardian. Bukiem keluar dari dalam rumah dan tidak mengenali Ardian. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Tanya Bukiem. Bu,
Aku Ardian, ingin bertemu dengan Marisa, jawabnya. Buki memperhatikan wajah Ardian serta penampilannya yang berbeda dari dulu. Ia seakan tidak percaya dalam 1 tahun lebih Ardian sudah berubah drastis. Kamu bukan Ardian. Ardian tidak seperti ini. Ardian orangnya dekil dan miskin, ucap Buki. Ardian tidak tersinggung. Ia malah tersenyum. Marisa ada, Bu. Siapa, Bu? Tanya Marisa pada ibunya. Ia belum melihat jika yang datang adalah Ardian. Bang Ardian, itu kamu? Tanya Marisa saat melihat Ardian masih berdiri di dekat mobilnya. Iya Marisa, aku datang. Aku sudah sukses sekarang dan kembali untuk melamarmu. Para warga berbisik-bisik, mereka juga tidak percaya akan perubahan Ardian. 180 derajat perubahan Ardian yang dulu dan sekarang. Aku rasanya tidak percaya jika Ardian bisa sesukses itu. Apa pekerjaannya? Tanya salah satu warga. Gak ada yang tahu. Tiba-tiba ia pergi dari desa ini setelah ditolak lamarannya oleh Darso, jawab warga yang lain. Mari semua mendekat. Aku akan bagi-bagi rezeki untuk kalian semua, ucap Ardian dengan lantang pada warga. Ardian kemudian memberikan beberapa lembar uang merah kepada setiap warga. Masing-masing mendapatkan bagian. Tua, muda, besar, dan kecil semuanya dapat. Mereka sangat senang, apalagi para warga kekurangan uang. Mendengar Ardian datang, Dadang segera pergi menemuinya. Dadang berdiri mematung saat melihat Ardian yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Dadang pun tidak jadi menemui Ardian, karena ia merasa insecure dengan penampilan Dadang saat ini. Ardian tidak menyadari kehadiran Dadang, karena ia sibuk membagikan uang kepada warga. Hanya Marisa yang melihat Dadang pergi. Entah mengapa hatinya terasa sakit, dan perasaannya pada Ardian pun tidak seperti dulu. Walaupun ia senang dengan kepulangan Ardian, namun hatinya tidak berdebar seperti dulu. Ia merasa jika Ardian yang sekarang sudah jauh berbeda. Marisa mencoba memastikan perasaannya, namun tidak ada getaran sama sekali. Kamu kenapa? Apa tidak senang dengan kepulanganku? Aku sekarang sudah kaya sesuai dengan keinginan ayahmu, tanya Ardian. Kemudian ia memberikan uang 1 tas kepada Bukiem. Bukiem tercengang saat membuka tas tersebut. Matanya membesar saat melihat banyaknya uang. Aku ingin ketemu ayahmu untuk kembali melamarmu. Ayahmu pasti senang karena aku sudah kaya dan sesuai keinginannya, ucap Ardian. Marisa terdiam. Hanya air matanya yang menetes ke pipinya. Ayah sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Ayah sakit dan dokter tidak tahu apa penyakitnya, karena dokter tidak bisa mendeteksi penyakit ayah. Ardian terkesiap. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi, namun dia cukup terkejut dengan kabar ini. Maafkan aku sungguh tidak mengetahui jika ayah sudah meninggal. Kemudian Ardian meminta Marisa untuk mengantarkannya ke makam Darso. Marisa pun mengantarnya. Ardian menuntut Marisa masuk ke dalam mobil. Ardian juga menghapus air mata Marisa yang terus mengalir. Sesuai janjiku, aku akan meminta restu untuk menikah denganmu. Maukah kau menikah denganku? Tanya Ardian. Marisa menatap dalam wajah Ardian dan melihat ketulusan dari mata Ardian. Tidak ada yang berubah dari pancaran mata tersebut. Semuanya masih seperti dulu. Masih ada cinta yang dilihat oleh Marisa. Kemudian Marisa pun mengangguk. Setelah dari makam Darso dan meminta restu untuk melamar Marisa, Ardian kembali ke rumahnya yang dulu. Terlihat rumah itu sangat kotor, karena sudah lama ditinggal sang empunya. Marisa membantu Ardian membersihkan rumah tersebut. Bang, apa pekerjaan abang di kota? Tanya Marisa. Bukan tanpa alasan Marisa bertanya seperti itu. Marisa tidak mau Ardian melakukan pekerjaan yang tidak benar, seperti merampok, menipu, dan pekerja yang tidak baik lainnya. Marisa tidak mau Ardian terjerumus ke lembah hitam. Abang membuka usaha, Dek. Beruntung ada orang baik menolong abang dan menjadikan abang saudaranya, jawab Ardian berbohong. Beruntung ya bang, dalam masa setahun abang sudah sukses, ucap Marisa sambil tersenyum. Tanpa terasa pekerjaan mereka pun selesai.
dan rumah Ardian kini sudah bersih dari debu dan kotoran. "Terima kasih, Dek. Abang akan menikahimu secepatnya," ucap Ardian. Marisa hanya mengangguk sebagai jawaban, meskipun hatinya kini terasa kosong saat bersama Ardian. Entahlah, Marisa juga tidak mengerti dengan perasaannya. Padahal dulunya ia begitu mencintai Ardian, tapi ia masih tetap ingin menikah dengan Ardian, dengan harapan bila bersama cintanya akan bersemi kembali. "Aku antar pulang ya. Tidak elok bila berlama-lama berduaan. Fitnah orang lebih kejam," ucap Ardian. Marisa mengangguk. Kemudian ia masuk ke dalam mobil. Sampai di rumah, Bu Kiem sedang sibuk menghitung uang yang diberikan oleh Ardian. Bu Kiem begitu senang mendapatkan uang banyak. Ternyata sifatnya tidak berubah, masih saja materialistis. Kamu sudah pulang, Nak?" tanya Bu Kiem dan dengan cepat menyimpan uangnya. "Iya, Bu. Habis dari makam ayah, langsung ke rumah Bang Ardian membantunya membersihkan rumah," jawab Marisa. "Ardiannya kemana? Kok nggak diajak masuk?" "Sudah pulang, Bu. Tadi setelah mengantar aku, dia langsung pulang." Marisa kemudian ke kamarnya. Ia ingin mandi terlebih dahulu karena badannya sudah bau keringat. Hari-hari berlalu. Ardian sudah resmi melamar Marisa, dan kini keduanya akan melangsungkan akad nikah. Ardian dengan gugup mengucapkan akad nikah. Setelah diulang 2 kali barulah Ardian bisa. "Alhamdulillah," ucap Pak Pengulu. Kemudian Pak Pengulu membaca doa untuk kedua pengantin. Dadang yang ikut menyaksikan perlahan menghapus air matanya. Tidak ada yang melihat jika Dadang sedang menangis. "Mungkin bukan jodohku, sekuat apapun aku mencintainya, tetap menjadi milik orang lain," batin Dadang. Meskipun begitu, ia ikhlas melihat sahabatnya menikah karena ia sadar cinta tidak bisa dipaksakan. Setelah selesai berdoa, para tamu yang hadir pun semuanya mengaminkan doa tersebut. "Sekarang kalian sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Perlakukanlah istrimu selayaknya seorang istri," ucap Pak Pengulu. Pak Ustadz yang hadir juga membaca doa untuk mereka. Kemudian setelah selesai barulah mereka makan. Kini kedua pengantin sedang duduk di pelaminan. Para warga sibuk melayani para tamu dari desa sebelah dan juga dari desa setempat. Mereka bergotong royong saling membantu demi kelancaran berlangsung acaranya. Acara berlangsung cukup lama, dan pesta pernikahan kali ini adalah yang paling meriah di desa ini. Belum pernah ada yang mengadakan pesta semeriah ini. Bahkan artis dangdut pun diundang untuk memeriahkan acara ini. Mereka para warga begitu antusias. "Apa kamu bahagia?" tanya Ardian. Marisa hanya mengangguk. Sebenarnya hatinya ragu. Entah mengapa ia merasakan ada sesuatu yang terjadi. Namun ia tidak tahu. Hanya saja perasaannya tidak enak. Marisa memperhatikan sekelilingnya, namun tidak ada yang aneh. "Ada apa?" tanya Ardian. "Entahlah, seperti ada yang mengawasi kita," jawab Marisa. "Mungkin perasaanmu saja," kata Ardian. "Iya, mungkin karena aku terlalu banyak pikiran," ujar Marisa. Acara masih berlangsung hingga malam. Para warga seperti tidak ada capek-capeknya saking senangnya. Kapan lagi mereka menikmati pesta semeriah ini? Mungkin jika bukan orang kaya, pasti tidak akan pernah. Mereka tidak peduli Ardian mendapatkan uang dari mana. Yang penting mereka bisa menikmatinya. Bahkan Ardian tidak segan-segan memberikan uang kepada mereka. Tentu saja mereka yang kekurangan uang akan langsung menerimanya. Pukul 10 malam, pesta pun berakhir. Para tamu undangan dan para warga pun kembali ke rumah masing-masing. Marisa masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Ardian. Mereka mandi bergantian. Setelah itu Marisa pun sholat isya. Setelah Marisa selesai sholat, ia pun tertidur. Ardian pun naik ke tempat tidur. Dilihatnya sang istri terlihat lelah. Ia pun tidak tega untuk meminta haknya. Ardian pun berbaring di samping Marisa, lalu memeluknya. Tidak berapa lama Ardian pun tertidur. Saat tengah malam, Ardian pun terbangun karena mendengar suara mengeram di dekat telinganya. Ternyata suara itu berasal dari makhluk yang bernama Tibir. Ardian yang sadar akan sesuatu pun menoleh ke istrinya, yang ternyata masih tertidur pulas. "Berikan istrimu pada aku." "Tidak,
Bukankah kamu sudah berjanji akan melepaskan aku jika semuanya sudah terpenuhi? Kau percaya janji setan? Bodoh, aku hanya memperalatmu saja. Tidak, dia istriku. Demi dia, aku sanggup mengikuti kemauanmu. Baiklah, aku bisa merebutnya sendiri. Tawa itu menggema di kamar itu. Namun anehnya tidak ada satu orang pun yang mendengarnya. Malah Marisa masih tertidur pulas seperti tidak ada yang mengganggunya. Ardian tentu saja tidak mau menyerahkan Marisa karena ia sangat mencintainya. Demi cintanya pada Marisa, Ardian sanggup melakukan segala cara. Tibir semakin mendekat ke Marisa yang sedang tertidur pulas. Ardian tidak menyadari jika mereka sudah berpindah tempat. Ardian berusaha melawan Tibir, namun tentu saja Ardian kalah. Hanya dengan sedikit sentilan, Ardian terlempar ke dinding. Tidak, jangan, tolong jangan apa-apakan dia, aku mohon, ucap Ardian lirih. Dia terlalu cantik untuk dilewatkan, dan aku akan memuaskan diriku di depanmu. Tidak, jangan, tolong jangan sentuh dia, dia milikku. Ardian menangis. Ia tidak berdaya melawan kekuatan Tibir. Ardian menoleh ke segala arah. Ternyata ia berada di rumahnya sendiri. Padahal tadi sebelum tidur ia ingat betul jika mereka berada di kamar Marisa. Ardian bangkit saat Tibir hendak merindih tubuh istrinya. Ia tidak rela jika istrinya juga menjadi tumbal di malam pertama. Bajingan! Teriak Ardian. Tibir malah menepis tubuh Ardian hingga Ardian terpental membentur dinding. Ardian berusaha melawan, namun ia selalu saja kalah. Marisa membuka matanya dan ia terkejut melihat sosok Tibir yang menyeramkan. Namun secara perlahan, Tibir merubah wujudnya. Wujud yang sangat tampan tapi menyerupai Ardian. Marisa berteriak, namun suaranya tidak bisa keluar. Tubuhnya juga merasa kaku. Ada apa ini? Ya Allah, tolong hambamu yang lemah ini. Hanya engkau sebaik-baik penolong, batin Marisa. Tibir yang sudah berubah wujud menjadi Ardian pun mencoba melakukan apa yang pernah dilakukan pada korban-korban yang lain. Marisa mencoba memberontak, namun tubuhnya terasa kaku. Sementara Tibir sudah mulai merindih tubuh Marisa. Ardian ingin menolong, namun ia sendiri tidak berdaya. Ia hanya bisa meraung menjerit agar Tibir tidak melakukannya pada istrinya. Marisa dengan segenap kekuatannya mencoba mempertahankan diri. Marisa membaca ayat kursi di dalam hati. Suatu dorongan yang kuat membuat Tibir terpental ke dinding. Tibir mengeram marah. Ia mencoba untuk menggagai Marisa sekali lagi. Namun lagi-lagi tubuhnya terpendal. Hal itu semakin membuat Tibir marah. Wah! Tibir mengeluarkan suara yang memekikkan telinga. Dan seketika Tibir berubah wujud menjadi makhluk hitam besar, tinggi dan bertanduk. Ardian yang baru pertama kali melihat wujud asli Tibir pun hanya bisa melotot. Ia bahkan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi ini wujud aslinya, batin Ardian. Sementara Marisa sudah pingsan, namun tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan asap putih. Asap putih itu terus melayang-layang di udara. Secara perlahan-lahan asap putih tersebut berubah wujud menjadi seorang pria berpakaian putih dengan jubah serta sorban putih pula. Dialah kodam penjaga Marisa selama ini. Tidak ada yang mengetahui jika Marisa memiliki kodam pendamping termasuk Marisa sendiri. Akulah lawanmu, Tibir. Kau pikir bisa mengalahkan aku? Aku Tibir, iblis terkuat. Tidak ada yang tidak mungkin selama Allah berkehendak. Dan jika Allah menghendakimu menjadi abu, maka kamu akan terbakar dengan sendirinya. Kita akan lihat siapa yang akan menang. Tibir mengepalkan tangannya, kemudian membukanya. Api muncul dari telapak tangannya. Kodam pendamping Marisa terlihat tenang. Ia berkomat kamit membaca ayat-ayat suci, kemudian meniup api tersebut selalu padam. Bagaimana bisa? Tibir kembali menyerang, namun sekali lagi ia terpendal. Kodam pendamping Marisa kembali membaca ayat-ayat suci. Hingga akhirnya Tibir pun lenyap bersama dengan lenyapnya Tibir. Ada yang bau seperti terbakar. Dan anehnya, rumah yang mereka tempati saat ini tiba-tiba saja terbakar. Kodam pendamping Marisa pun segera memindahkan Marisa ke tempat lain.
Sementara Ardian yang hendak melarikan diri, tetapi kedua tangan dan kakinya ditahan hingga ia tidak bisa bergerak. "Kamu harus bertanggung jawab, Bang," ucap suara itu. Iya, Ardian ditahan oleh semua istrinya yang sudah menjadi tumbal di malam pertamanya. Sekarang mereka ingin membawa Ardian dan ikut bersama mereka. "Lepaskan aku, kalian sudah mati, kalian sudah mati," bekik Ardian. Para warga yang melihat rumah Ardian terbakar pun berbondong-bondong untuk menolong. Ada yang membawa ember untuk menimba air, ada yang bawa gayung dan alat untuk menampung air lainnya. Sementara Marisa, warga temukan sedang tergeletak tidak jauh dari tempat itu, sehingga ada beberapa warga harus menyelamatkan Marisa terlebih dahulu. Sementara jeritan Ardian terdengar lirih dari dalam rumah tersebut. Suara minta tolong dan minta untuk dilepaskan. "Mengapa bisa seperti ini?" tanya kepala desa yang juga datang ke tempat itu. Sementara Pak Ustadz di desa ini melihat jika ada beberapa kejanggalan pada kebakaran tersebut. Sebab ia melihat 7 sosok wanita sedang tertawa di dalam kobaran api, dan juga makhluk mengerikan terlihat dari kobaran api tersebut. "Astagfirullahaladzim," ucap Ustadz tersebut. Ia yakin tidak salah lihat. Jadi dugaannya adalah jika selama ini Ardian melakukan pesugihan. Namun Pak Ustadz tidak mau membongkar semuanya. Ia harus menjaga lisannya agar tidak berbicara tentang semua ini. Meskipun semuanya jelas, namun Pak Ustadz tidak mau membuka aib Ardian. Marisa yang sudah sadar pun menyaksikan kebakaran tersebut. Ia histeris karena suaminya berada di dalam. "Tenang Marisa, tenangkan dirimu. Kami tidak bisa memadamkan kobaran api tersebut. Dan Ardian..." Salah satu warga tidak dapat meneruskan ucapannya. Teriakan Ardian masih terdengar jelas dan begitu menyenyat hati. Para warga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api tersebut, namun tetap tidak bisa. Hingga jeritan Ardian melemah dan suara itu sudah hilang sama sekali. Para warga dapat menduga jika Ardian sudah tewas. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap mereka serentak. Mereka masih belum bisa mendekat. Meskipun api tidak lagi besar, mereka harus menunggu hingga pagi. Malam pun berlalu. Para warga pun tidak ada yang tertidur, dan mereka dikejutkan dengan suara jeritan Bu Kiem. Bu Kiem berlari tidak tentu arah mengatakan jika uangnya dicuri. Marisa segera menghampiri ibunya dan memeluk ibunya. Namun Bu Kiem terus memberontak dan mengatakan jika uangnya dicuri, hingga kalimat itu berulang-ulang ia ucapkan. Bu Kiem tertawa karena banyak uang, kemudian menangis karena kehilangan uang. Sementara uang Ardian yang ada di bank juga lenyap dengan sendirinya. Beberapa orang warga ada yang mengurus Bu Kiem yang terus tertawa dan seketika menangis. Para warga juga heran mengapa kejadian ini secara bersamaan. Sementara warga yang lain melihat keadaan rumah Ardian yang sudah habis terbakar. Bahkan Ardian sendiri pun tidak ditemukan jasadnya. Sehingga para warga sepakat untuk menjadikan tempat ini makamnya Ardian. Pak Ustadz sebagai pemuka agama di desa ini pun mendoakan Ardian dengan selayaknya. Marisa begitu terpuruk. Bagaimana tidak, suaminya meninggal dalam kebakaran dan ibu kehilangan kewarasannya karena kehilangan uang. Para warga terutama ibu-ibu sangat bersimpati dengan musibah ini. Mereka membawa Marisa pulang ke rumahnya. Sementara Bu Kiem harus dibawa ke kota untuk perawatan di RSC karena begitu cinta akan kekayaan membuatnya menjadi kurang waras. Setahun setelah kejadian itu, Marisa melewati hari-harinya dengan tabah. Beruntung ada Dadang yang selalu ada untuknya. Meskipun Marisa masih menjaga jarak karena ia takut akan omongan warga, namun Dadang tetap memberikan semangat untuknya. Hari ini Dadang memberanikan diri untuk melamar Marisa dengan saksikan oleh warga. Dadang mengutarakan keinginannya. "Apa kamu tidak menyesal sementara aku seorang janda yang ditinggal mati oleh suami?" tanya Marisa untuk meyakinkan Dadang agar tidak menyesali keputusan. "Insya Allah, semua dengan izin Allah, aku tidak akan menyesal. Lagi pula sudah sejak kecil aku memendam perasaan ini. Tapi karena kamu memilih Ardian, aku mengalah. Aku tidak ingin menikung teman. Sekarang pada kesempatan ini aku ulang ucapanku. Maukah kamu menikah denganku?" Marisa menoleh ke warga yang sepertinya penasaran dengan jawaban Marisa.
Kemudian Marisa pun mengangguk tanda setuju. Akhirnya hari ini juga Dadang menikah dengan Marisa. Meskipun hanya ijab kabul, namun ia bertekad untuk membahagiakan Marisa hingga ke akhir hayatnya. Sementara bekas rumah Ardian yang terbakar, hingga sekarang masih terdengar suara-suara menyeramkan. Kadang suara tawa seorang wanita, dan suara-suara jeritan menyayat hati, sehingga para warga kadang tidak berani lewat di situ saat tengah malam. Aku akan buktikan, aku akan membuatmu bahagia. Lupakan masa lalu yang membuatmu terpuruk. Kita akan membangun rumah tangga yang harmonis dan hidup bahagia bersama anak-anak kita kelak, ucap Dadang memeluk istrinya. Aku berharap juga begitu. Bimbing aku sebagai makmummu dan bimbing aku menuju surganya Allah, balas Marisa. Marisa dan Dadang saling tatap, kemudian keduanya tersenyum. Marisa tidak menyangka jika dia akan menikah dengan Dadang, dan Dadang juga tidak menyangka dia bisa mendapatkan orang yang dicintainya selama ini. Oke guys, itulah akhir dari cerita yang berjudul Tumbal 7 Gadis Perawan. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.